Medika, perkenalkan nama saya Sela. Saya salah satu fisioterapis di Klinik Pratama Medika. Stroke adalah suatu kondisi ketika pasokan darah ke otak ini terganggu atau tersumbat. Nah, ini bisa dikarenakan dua hal. Yang pertama itu pecahnya pembuluh darah atau biasa kita sebut dengan stroke hemoragik. Dan yang kedua itu bisa terjadi karena penyumbatan atau biasanya kita sebut dengan stroke iskemik. Nah, ada beberapa faktor yang biasanya memicu terjadinya stroke. Yang pertama itu ada genetik, jenis kelamin, tekanan darah tinggi, usia, dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa latihan yang biasanya dilakukan oleh fisioterapis di Medika. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari saya tunjukkan beberapa latihan yang biasanya dilakukan untuk pasien stroke. Yang pertama dimulai dari latihan gerak pasif. Latihan ini merupakan latihan yang dilakukan pasien dengan bantuan fisioterapis. Latihan ini dilakukan pada pasien stroke yang masih memiliki keterbatasan mobilisasi dan tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri. Selanjutnya, menggerakkan pergelangan tangan dengan hitungan kurang lebih 1-10. Latihan gerak pasif ini bertujuan untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot pasien secara pasif. Setelah pergelangan tangan dan jari-jari tangan digerakkan, sekarang kita menggerakkan secara pasif bagian siku. Dilakukan dengan cara satu tangan memegang di bagian atas dari siku dan satu tangannya lagi di pergelangan tangan. Kemudian kita gerakan seperti yang ada pada video dengan hitungan kurang lebih 1-10 kali. Setelah selesai dengan siku, sekarang waktunya kita menggerakkan bagian bahu. Kita gerakan ke atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, sampai kurang lebih 10 kali pengulangan. Setelah selesai dengan anggota gerak atas, kita beralih lagi ke anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sama seperti anggota gerak atas tadi, anggota gerak bawah juga dimulai dari jari-jari kaki. Setelah selesai dengan jari-jari kaki, kita lanjut lagi menggerakkan pergelangan kaki. Dengan cara satu tangan kita di bawah jari, satunya lagi di tulang kering. Kemudian kita gerakan lagi bagian lutut dan juga tulang panggul. Gerakan ini dilakukan dengan cara satu kaki di pergelangan kaki dan satunya lagi di lutut. Dilakukan dengan kira-kira 10 kali pengulangan. Ketika pasien sudah dirasa mampu, selanjutnya yang kita lakukan adalah latihan gerak aktif.
Latihan ini dilakukan dengan cara fisioterapis memberikan motivasi dan membimbing pasien dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Sama seperti gerak pasif tadi, gerak aktif ini juga dimulai dari jari-jari tangan, kemudian nanti pergelangan tangan, kemudian bagian siku. Fisioterapis harus tetap memberikan pengarahan agar pasien bergerak sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Jangan lupa juga tetap selalu memberikan motivasi agar pasien stroke semangat untuk menggerakkan persendiannya. Setelah bagian siku selesai, selanjutnya kita menggerakkan sendi bahunya juga. Kita instruksikan pasien untuk mengangkat bahunya setinggi yang pasien bisa. Kemudian diturunkan lagi ke bawah. Setelah selesai dengan anggota gerak atas, dilanjut lagi dengan anggota gerak bawah yaitu kaki. Hampir mirip dengan gerak pasif tadi, hanya saja pada gerakan aktif, pasien menggerakkan persendiannya secara mandiri. Setelah selesai dengan latihan gerak pasif dan aktif, selanjutnya pasien biasanya kita latih untuk bridging exercise. Latihan ini dilakukan dengan cara menekuk kaki, kemudian kita instruksikan pasien untuk mengangkat panggulnya. Lalu kita suruh tahan, kemudian diturunkan lagi secara perlahan. Bisa juga kita variasikan dengan cara mengangkat satu kaki yang diletakkan di kaki yang ditekuk. Untuk hitungannya sama seperti yang tadi, kira-kira 1-10, kemudian diturunkan lagi, lalu angkat lagi. Kemudian ada pelvic tilting. Pelvic tilting ini dilakukan dengan cara pasien menekuk kedua kakinya, kemudian pasien diinstruksikan untuk menekan bokongnya ke arah kasur, kemudian rileks, lalu ditekan lagi, dan rileks lagi. Setelah itu, kita latih juga pasien untuk transfer secara mandiri dari baring ke posisi duduk. Lalu transfer dari bed ke kursi. Kita juga melatih pasien untuk berdiri dari posisi duduk. Kemudian dari posisi berdiri untuk kembali ke posisi duduk. Kemudian ketika dirasa sudah mampu, kita latih juga pasien untuk belajar berjalan.